Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kang Amin mengaji dan berbagi. Yang pada kesempatan kali ini di ngaji kajian ilmu balaghah. Yang pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pembahasan fashahatul kalam. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai pembagian daripada fashaha. Kemarin kita sudah membahas mengenai fashahatul kalimat. Nah, sekarang kita akan membahas bagian daripada fashaha, yaitu fashahatul kalam, dan yang ketiga yaitu fashahatul mutakallim. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan apa itu fashahatul kalimat beserta pembagiannya. Kemarin fashahatul kalimat ada 3 syaratnya, yaitu karena fashahatul kalimat itu dia harus selamat dari pertama tanafuril huruf, ya, susahnya diucapkan, huruf yang susah diucapkan. Kemudian dia juga harus selamat dari mukhalafatul qiyas, dan yang ketiga yaitu ghorobah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai fashahatul kalam. Nah, fashahatul kalam yaitu salamatuha min tanafuril kalimat wa min dha'fit ta'lif wa min at-ta'qid imma lafdiyan aw ma'nawiyan. Jadi fashahatul kalimat yaitu selamat dari tanafuril kalimat. Nah, kalau misal kemarin tanafurul huruf, nah kalau misal di fashahatul kalam itu tanafurul kalimat, yaitu kalimat yang susah untuk diucapkan, ya. Jadi harus selamat dari kalimat-kalimat yang susah diucapkan. Kemudian dha'fut ta'lif, yaitu sama, yaitu dalam penulisan kalimatnya itu dia tidak sesuai dengan kaidah ilmu bahasa, ya, nahwu shorof kayak gitu. Yang ketiga yaitu ta'qid, imma lafdiyan atau ma'nawiyan. Pokoknya fashahatul kalimat dia harus terhindar atau selamat dari tanafurul kalimat, dha'fut ta'lif, dan ta'qid. Nah, kemudian fashahatul mutakallim insyaallah besok, ya, kita akan bahas, kita akan kaji, yaitu malakatun yaqtadiru biha 'ala ta'bir 'anil maqsud bi kalamin fasih fi ayyi ghadin kana. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan mengenai fashahatul kalam. Ya, fashahatul kalam tadi yaitu harus apa sih? Salamatuha min tanafuril kalimat. Nah, yang pertama fashahatul kalam dia harus terhindar yang namanya tanafuril kalimat. Nah, apa itu tanafurul kalimat? Itu berupa wasfun fil kalam, berupa sifat pada kalam ya teman-teman, ya. Kalimat. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kalimat, ya, kalam, bukan kata, ya. Yang mana dalam kalamnya itu yujibu thiqalaha 'alal lisan. Jadi berat, ya, untuk diucapkan, wa usrun nutqi bihi, dan susah, ya, untuk diucapkan. Jadi gampangnya tanafurul kalimat itu berupa sifat pada kalam yang dengan sifat itu susah untuk diucapkan oleh lisan. Seperti contoh di sini, wa qabru harbin bimakanin qafrin wa laysa qurbu qabri harbin qabru. Atau misal tanafurul huruf itu, ya, karena berdekatan makhraj antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Nah, misal contoh di sini yang perlu teman-teman garis bawahi yaitu lafaz qurbu qabri harbin qabru. Nah, di sini dalam makhrajnya itu sangat berdekatan, ya, yang membuat orang Arab itu susah untuk melafalkan. Nah, yang dimaksud dengan fashahatul kalam itu harus selamat dari tanafurul kalimat. Nah, di sini artinya kuburan Pak Harab, ya. Di sini nama orang, ya, Pak Harab itu Harab bin Umayyah.
itu bimakanin kofrin, di tempat yang tandus. Kuburannya Pak Harb itu dia berada di tempat yang tandus. Walaysa qurbu qabri harbin qabru, tidak ada dekat kuburannya Pak Harb, ya, itu kuburan. Nah, itu yang perlu digarisbawahi di sini, yaitu dalam syairnya itu kalamnya itu dia berdekatan ya makhrajnya, yang bagi orang Arab susah untuk dilafalkan. Itu. Nah, di antara syaratnya fasahatul kalam itu harus selamat dari namanya tanafurul kalimat. Itu ya. Untuk nomor 2 yaitu fasahatul kalam juga apa? Salamatuha, harus selamat dari dha'fut ta'lif. Apa itu dha'fut ta'lif? Yaitu qaunul kalami ghairu jarin 'alal qununin nahwi al-masyhur. Itu suatu kalam, yaitu dia tidak berjalan dengan qanunun nahwi, dengan peraturan atau dengan undang-undang ilmu nahwu, ilmu bahasa secara umum ya, yang masyhur. Dia tidak memberlakukan kaidah nahwu, gampangnya seperti apa? Seperti dhamir yang seperti menyebutkan dhamir sebelum menyebutkan sebelum menyebutkan lafaz yang menjadi rujukan, menjadi kembalinya gitu dhamir itu. Jadi dhamir dulu seperti hu disebutkan dulu. Tapi mudmarnya diterakhirin dalam penyebutannya. Nah, kayak misal contoh di sini jazabanuhu abal gilan an kibarin wa husni fi'lin kama yujza sinimar. Ya. Jadi sini ini hu ini merupakan dhamir yang dia disebutkan lebih awal, padahal hu di sini yaitu kembalinya kepada abal gilan. Nah, dalam kaidah nahwu ini salah, seharusnya penyebutan hu itu mempunyai dhamir yang kembali ke belakang, tapi malah di sini kembalinya ke depan. Nah, ini dalam kaidah nahwu kurang tepat ya, salah gitu kan. Tapi kaidah syair ini sudah ma'ruf ya, yang mempunyai arti, gampangnya di sini air susu dibalas dengan air tuba ya. Paham konteksnya kayak gitu. Di sini anak itu membalas kebaikan Abu Ghilan di waktu tua. Ya, anak itu nih membalas kebaikan Abu Ghilan, nama orang ya, di waktu tua sebagaimana yang diperlakukan kepada seorang bernama Sinimar. Nah, gampangnya dari dha'fut ta'lif di sini yaitu kalamnya itu dia tidak memakai kaidah nahwu. Kalau misal di dalam syarat fasahatul kalimat, yaitu sama kayak misal mukhalafatul qiyas ya teman-teman ya. Nah, di sini bedanya kalau misal masuk dalam kalam maka kita sebut dengan dha'fut ta'lif. Ya, itu nomor 2. Oke, nomor 3 di sini ntar ada ta'kid ya, ta'kidnya sendiri ntar ada 2. Jadi ta'kid sendiri ayyakunal kalamu khafiyad dilala 'alal ma'nal murad ya. Yaitu kalam yang dalam maknanya yaitu khafi, masih samar ya. Jadi makna yang dikehendaki itu masih samar, masih ragu ya, masih belum jelas gitu loh. Di sini kesamarannya yaitu baik dari sisi lafaz dengan sebab mendahulukan lafaz yang seharusnya diakhirkan atau mengakhirkan lafaz yang seharusnya didahulukan, atau memisahkan di antara keduanya, yang menyebabkan itu khafiyud dilalah, makna yang samar ya. Wa yusamma, nah ketika yang demikian itu disebut dengan ta'kid dan lafdiyan ya, disebut dengan ta'kid lafdi. Seperti apa? Kaqaulil mutanabbi, seperti ucapannya seorang mutanabbi, penyair.
Ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma'a kitaban akhihi. Nah, di sini dalam susunannya itu apa ya? Acak-adul, kurang rapih gitu loh, yang menyebabkan apa ya? Dalam maknanya pun khofi, masih samar, masih ragu, kurang jelas gitu loh. Maka ketika dalam penulisan kayak gini, yaitu maka disebut dengan ta'qidul lafzi. Yang mana asalnya yaitu asal daripada ma qara'a illa wahidan Muhammadun ma kitaban akhi, yaitu ma qara'a Muhammadun ma akhihi illa kitaban wahidan. Sangat jelas ya. Di sini mas sangat jelas kita bisa memahami. Tapi kalau misal memahami teks yang di sini yang di pertama, itu kita akan susah ya. Nah, di sini ma qara'a Muhammadun, Muhammad tidak membaca. Ma akhihi bersama saudaranya, illa kitaban wahid, dan kecuali satu buku saja. Sangat mudah ya. Jadi gampangnya kalau misal ta'qid lafzi, yaitu dia berfokus kepada lafaznya yang acak-adul ya, tidak berurutan. Itu. Nah, adapun yang kedua dari ta'qid yaitu ada ta'qid maknawi. Ta'qid maknawi itu dia mudah atau bisa difaham gitu loh. Min jihatil makna, yaitu dia mudah difaham tapi apa? Bisa babi isti'mali majazat wa kinayat la yafhamul muradu biha. Dia akan difahami tapi dia membutuhkan waktu yang lama gitu loh untuk bisa memahami kalimat atau kalam tersebut, karena kalam tersebut dia menggunakan kata majaz dan kinayat. Seperti ketika dalam kalamnya menggunakan lafaz yang majaz atau kinayat, maka itu disebut dengan ta'qid ma'nawi. Nah, seperti ucapan nasyarul maliku al-sinatahu fil Madinah. Di sini raja itu menyebarkan, nasyar, menyebarkan atau mengerahkan al-sinatahu. Al-sinah itu lidah-lidahnya Malik fil Madinah. Nah, untuk kita bisa memahami makna al-sinah, lidah-lidah, nah, kita butuh butuh berpikir sejenak. Masa sih seorang raja mengerahkan, menyebarkan lidah-lidahnya di kota Madinah? Nah, kayak kurang tepat gitu loh kan. Padahal yang dikehendaki pada lafaz nasarul malik al-sinatahu, yaitu nasarul malik uyunahu, ay jawasisihi ya. Jadi mata-mata ya. Malik itu menyengerahkan, menyebarkan mata-matanya gitu kan. Kayak gitu fil Madinah, di kota, kayak gitu. Mungkin itu untuk keterangan fasahatul kalam. Tadi fasahatul kalam itu bisa sah ketika dia selamat dari yang tiga. Pertama tanafurul kalimat, kedua dha'fut ta'lif, ketiga yaitu ta'qid. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.